Terima kasih yang udah ngingetin ya. Nah, di sini udah ya. Di sini berarti haji itu kan sama dengan HP, harga pembayaran, ditambah diskonnya kan. Diskon. Nah, kita akan menghitung diskon dari sini nih. Gitu. Dari sini aja. Ini kita gunakan nih. Gitu. Udah langsung kan? Ini kita gunakan PD-nya kan 20%. Ya. Nah, ini kan kita dapat D, berarti D itu adalah di sini kalau kita ketahui D sama dengan harga jual dikurangi HP ya. Ya. Nah, kita masukkan di dalam persamaan ini, berarti D ini kita ganti dengan ini. HJ min HP. Nah, HJ min HP. Per HJ lagi kan? Ya. Nah, ini kita dulu saya hapus dulu yang bagian ini ya. Ini saya pakai. Pakai 0,2. Ini saya pakai gitu. Enggak. Saya pakai apa itu? Saya pakai simbol dulu ya. Ini di sini Haji. PD ya di sini ya, PD-nya ya. Oh ya, PD. Dikasih 100%. 100%. Nah, jadi di sini udah bisa dihitung kan? Ini kita masukkan 20%. 20% sama dengan boleh kalau simbolkan dengan X ya. Simbolkan X aja. HP-nya itu berapa? 1.500.000. Kirain 15 juta. Per X lagi kan? Ya. Ini dikali 100% ya. Di sini bisa kita coret ya, di sini coret persennya sama persen yang di sini bisa dicoret ya. Ini dalam kurung ya, ini masih dalam kurung ya, nggak boleh dikaliin nanti. Nah, yang 20 ini kan bisa dicoret sama 100 kan? Ya, udah di 5. 50. Berarti 55 dong. Ya, 5. Nah, nanti di sini X-nya ini kan kali ke sini jadi X. X sama dengan X min 15. 5X. 1.500.000. Nah, 5X ini 15. 5 berapa? 45. 45. Ya, 75. 75. 7.500.000. Berarti di sini min 4X sama dengan ya. 7.500.000. 4X sama dengan 7.500.000. Itulah X sama dengan bagi X-nya itu cuma 7.500.000 bagi 4. Ya. Berapa? 1.35. Pokoknya intinya harga jual harus bisa dari harga pembayaran. 37. Oh, berarti dia 1.877.77 enggak habis. Nah, itu udah oke. Begitu sekitar 1.700.000-an ya hasilnya ya. Ya. 1.800.000. Nah, itu sekitar itu pembayarannya, apa tuh harga jualnya ya. Itu adalah soal-soal yang penting kalian tahu bagaimana mensubstitusikannya ya. Ini adalah rumus tambahannya ya. Ini saya kasih tahu tambahan rumusnya ya. Kalian boleh catat ya. Ingat D sama PD itu beda ya. Karena D itu dalam bentuk uangnya, PD itu diskon. persennya. Ya. Persen. Oke, kita lanjut ya sekarang. Udah selesai dicatat belum? Udah di screenshot. Oh iya dah. Nanti juga kalau kalian lupa nyatet tinggal dilihat di channel saya. Saya clear ya. Ini, nah sekarang selain diskon itu ada namanya untung dan rugi.
Oke, sekarang saya hapus dulu. Nah, sekarang yang itu adalah lanjutannya itu adalah untung dan rugi ya. Nah, ini sama seperti diskon rumusnya ya, cuma beda kalimat doang. Nah, di sini kita langsung pakai gini ya biar cepat ya. Untung itu sama dengan ya, untung sama dengan harga beli dikurangi harga ya. jual. Nah, untung Haji. akan jadi jika HB-nya sorry kembali harga jual per harga beli dikurangi harga beli ya. Harga jual dikurangi. Oh iya. Harga beli. Harga beli ini bisa disebut modal ya. Gitu. Nah, harga jualnya lebih besar dari HB-nya ya. Harga beli. Ini kalau terjadi untung. Kalau terjadi rugi itu HB Harga beli. harga jual lebih kecil dari Harga beli. Itu rugi. itu rugi. Nah, sekarang gini. Untung sama dengan HJ. Nah, di sini kita bisa buat rumus lagi. Itu kalau misalnya diketahui ya, HJ sama dengan apa tuh? Itu harga beli ditambah untung ya. Iya. Kalau HJ ini untuk pengembangan HB sama dengan HJ kurang kurang rugi. min untung. Kurang untung ya. Nah, terus Iya. ya. Ini PU ya. PU itu persentase untung sama dengan PU. untung per harga beli Harga dikali harga jual. Oh, 100%. Ya, ini ya. Itu rumus persentase untung. Kalau ruginya sama ya. Itu rugi sama dengan HJ HB dikurangi HJ ya. Dikurangi haji. Balik ya. Terus HJ sama dengan HB sama dengan HB dikurangi R, rugi. Terus cari HB-nya tambah HB sama dengan haji ditambah rugi. Kalau persentase rugi sama dengan ini tetap sama ya. Ya. Rugi dikurangi harga beli dikali 100%. Nah, kuncinya di sini adalah kalian harus tahu berapa itu satu lusin, satu gross. Yang itu satu gross itu berapa? Berapa biji? Kalau satu lusin berapa biji? 12 satu lusin. Nah, kalau satu gross berapa? Bedras. Hah? Kata. Terus satu Nggak jelas. kode itu berapa? Kalian cari dah. Saya nggak mau ngajarin yang itu, kan bisa cari sendiri di internet. Kalau satu kode itu 20 biji, kalau gross itu saya ayo berapa? Pakai HP kalian bisa browsing. Oke, saya akan kasih model. Tunggu sebentar ya, saya buka file sebentar ya. 144. Nah, itu kenapa kalian perlu tahu itu? Kenapa? Karena nanti misalnya ada orang membeli itu sebanyak 1 gross, kemudian dijual per biji, berapakah untungnya? Kalau kalian nggak tahu berapa jumlah untungnya setiap gross, ya nggak. Nah, ini saya akan share screen lagi untuk bagian soal ini. Bentar ya, saya masih gelap di sana ya. Ini udah selesai dicatat belum biar saya hapus? Udah, Pak. Oke, saya kira. Ntar dulu, saya mau share ini lagi.
Enggak ada, Pak. Udah kelihatan? Nah, ya kelihatan. Nah, di sini ya, saya nggak kasih soal-soal yang, nah, misalnya ini contohnya yang nomor 1 nih, soal nomor 1 nih. Ini untuk soal Toko mulia menjual sebuah toko mulia 7. top ya, seharga 7. Jika Bu Tina membeli 4 lusin gelas, buat uang yang harus dibayarkan berapa? Berarti kan kalau 1 lusin 12, berarti 4 lusin berapa? 48. Nah, kita sama 7.500 ya. Ini masih gampang lah. Bisa kalian. Masih soal gampang gitu. Nah, di sini ya. Sekarang ini ada soal nih nomor 3. Pak Roni membeli Keranjang mangga 250.000. Biaya perjalanan itu sebesar 25.000. Jika pernyataan berikut yang benar adalah mana yang benar dari A, B, C, dan D? 250 ditambah 25, 275, 330, 35. Pak Roni untung sebesar 55.000. Ya, 55.000 ya. Yakin 55.000? Ya, Pak, karena kan 330 dikurangi 250 ditambah 25. Ya, modalnya itu adalah 55.000 ditambah 25. 250, Pak. Jadinya 255.000. Jadi dia untung Ya. 55.000. Mana sih yang menghitung persentase tadi ya? Nah, ini nomor 9 ya. Ini Pak nomor 11. Nomor 11 itu nanti nomor 9 itu. Toko Bondan menjual sepeda harga 600.000. Sebelum dijual, sepeda tersebut diberi aksesoris dengan harga 100.000. Jika harga pembelian sepeda sebesar 400, ya, keuntungan sebesar berapa? Ini harga jualnya ya, ini udah dia jual 60.000. Kalian cari dulu gininya. Berarti modalnya berapa? 500.000. Terus untungnya berarti 100.000. 100.000. Nah, berarti persentase untungnya berapa? Untungnya harga beli. Untung 100 dibagi harga beli 500 20% ya. dikali 100%. Ya, 100. Itu bedanya kalian sama saya ya. 5. Berpengalaman, jadi kalau melihat soalnya itu berapa jawabannya. Kalau kalian itu harus 10%. lagi gitu. 10%. 10 udah 10. Oke, itu contohnya ya, saya nggak terlalu bahas semuanya. Kalau kalian mau minta file soal ini nggak? Kalau mau saya kirimin nanti. Ya Pak, mau Pak. Ya, nanti kalian latihan sendiri ya. Ini sebenarnya soal saya ngajar les mahasiswa saya, tapi online. Saya share di grup ya. Banyak tipe soal kok. Nah, selanjutnya saya Ya Pak. Ya, nanti saya kasih lagi. Selanjutnya itu tentang aritmatika sosial ya. Sebenarnya ini tentang aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial itu materinya adalah diskon, untung, rugi, bruto, tara, dan neto ya. Sama bunga tunggal. Itu ada banyak sebenarnya ya. Nah, selanjutnya kalau ini sebenarnya adalah bruto, panas ya Pak. Itu ya. Nah, ini ya. Saya nggak pakai koma ya, biar langsung aja. Nah, bruto, tara, dan neto itu adalah, ada yang tahu nggak apa Untuk apa pengertian tara? kalau bruto itu untung yang belum bersih, kalau neto itu untung yang sudah bersih. Untung bersihnya kalau neto. Salah? Masih salah? Salah. Kayak kalau neto itu kayak apa ya? Ini loh, kan pernah Kayak berat bersihnya Itu berat bersih.
Iya, Jadi tara berat itu bersih. berat tempatnya, bruto itu adalah berat kotornya. Nanti baru kalau disangkut pautkan ke dalam untung rugi, baru nanti ada penjelasan seperti itu, untung berapa, kotornya berapa, kayak gitu ya. Jadi gini, bruto itu adalah, saya nggak kalian catat boleh ya, boleh cari di gini juga. Bruto itu adalah berat kotor ya, berarti di sini rumusnya itu adalah, nah rumusnya itu nah berarti bruto itu sama dengan tara ditambah ya. Nah, kalau neto sama dengan bruto dikurang tara. Terus kalau tara ya sama dengan neto dikurang bruto ya. Nah, Tuh. ini di dalam karung itu biasanya diketahui persentase taranya. Misalnya nih, untuk mencari tara persentasenya adalah ini persentase tara ya. Sama dengan tara per bruto dikali 100% ya. Masih susah ya. Pak, waktunya udah limit nih katanya, Pak. Ya nggak apa-apa nanti diambil lanjut aja. Oh, masih segini nih. Iya, Pak. Saya klik dulu ya. Nanti tinggal saya gabung kalau ada part 1 part 2 itu berarti akun ini sudah terdaftar ya. Juga tahu. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nah ini dikali dengan 100% juga ya gitu. Sebenarnya kalau aritmatika sosial itu kuncinya adalah memahami sebuah konsepnya. Kalau tara itu bukannya bruto min neto, Pak. Apa? Kalau tara itu bukannya bruto min neto. Oh iya, kebalik saya. Sorry. Oke. Bruto menit. Kebalik ya. Ini Tuh. kebalik. Bruto min neto maksudnya ya. Oke. Bruto neto. Ya, bruto min neto ya. Sorry. Oke. Nah, ini persen ya. Nah, tapi jarang diketahui netonya berapa persen ya. Yang sering diketahui itu adalah taranya. Misalnya tara berapa persen itu dalam karung gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah rumusnya. Ini jarang nggak terlalu sering sih keluar ya, tapi jarang gitu loh, jarang sering keluar gitu. Nah, misalnya kayak gini kalau dihubungkan ya, misalnya Pak Anto membeli sebuah karung beras yang beratnya 50 kg seharga 1 juta misalnya ya. Itu 50 gram ya. Berarti nanti karung beras ya, itu sama karungnya, berarti brutonya itu sama dengan 50 kg ya. Nah, gitu. Itu harganya itu misalnya 1 juta. Itu harga jual harga belinya ya. Itu adalah 1 juta. Ini dihubungkan biasanya ke untung rugi nanti gitu. Nah, kemudian taranya itu misalnya berat berasnya itu misalnya berat karungnya itu misalnya 2 kg ya gitu. Nah, kemudian beras ini akan dijual per kilo gitu. Per kilonya mungkin 10.000 gitulah ya. Nanti dijual per kilo ya. Berarti berat netonya berapa? 48. Netonya berarti 48 ya, Pak. Nah, 48.000 kan gitu. Kilo. Nah, ini cuma contoh saja ya. Tapi nggak Oh, iya ya. kenyataan gitu. Dalam kenyataan dia bakalan rugi banget ya mungkin. Nah, jadi di sini kalau dia netonya 48.000 itu dijual per kilo itu 10.000, 1 kilo misalnya. Itu sama dengan jadinya 80.000. Itu maksudnya ya. Jadi nanti berapakah untungnya, apakah rugi kayak gitu. Itu yang ditanya. Jadi yang penting kalian tahu itu dihubungkan biasanya ke soal untung dan rugi ya. Jangan nanti kalau dijual per kilonya nanti kalian hitung yang ini gitu. Kan berat bersih berasnya kan tidak 50 kg kayak gitu ya. Itu contoh saja, itu contoh soalnya kayak gitu ya. Tapi nggak mungkin ya nanti harga beli 1 juta dia jual 480.000 ya rugi banget lah. Rugi setengah. Udah nyampe setengah harga. Itu hanya sebagai contoh saja ya. Harga karungnya 20.000 itu berat banget, mahal banget harga karung.
hanya sebagai contoh kalau model soal. Nah, selanjutnya akan saya lanjut lagi ke model selanjutnya, yaitu tentang aritmatika sosial tentang suku bunga tunggal ya. Kalau suku bunga tunggal itu adalah bunganya tetap, tapi kalau suku bunga banjemuk itu suku bunganya berubah. Kalian tahu nggak kapan kalian belajar suku bunga tunggal sama suku bunga banjemuk? Waktu SMA kalau salah. Suku bunga majemuk itu adalah penerapan atau soal cerita dari deret geometri. Yang tentang log-log gitu, kalau kalian belajar, kalau misalnya ada jurusan IPS ya, logaritma biasanya ada di sana. Itu penerapan penyusutan, kan ada namanya penyusutan kayak gitu. Penyusutan barang gitu ya. Oke, ini saya hapus. Saya lanjut ke next materi. Nah, materi selanjutnya adalah tentang bunga tunggal ya. Atau bisa juga dibilang tentang koperasi, juga bisa tentang kalian nabung di bank. Contohnya kayak gini nih. Jika kalian menabung di bank, suatu bank ya, itu 1 juta. Terus dengan persentase bunga yang diberikan bank itu adalah 12%, 15% per tahun ya. Ingat per tahun, 15% per tahun gitu. Nah, setelah 2 tahun berapakah jadi uang kalian? Nah, itu model contoh soalnya ya. Nah, rumusnya itu kayak gini. Ingat ya, kalau kita bicara aritmatika sosial itu lebih banyak berbicara rumus. Nah, di sini ada A. Ini saya gini dulu ya, bunganya dulu ya. Bunga sama dengan ya B per 100 B per 12 maksudnya, B per 12. B ini adalah persentase bunga per tahunnya. B kecil ya, ini B besar, ini B kecil ya. Dikali T. T itu adalah waktu menabungnya ya. Dikali sama M. M itu adalah modal atau yang ditabung. Kalau kalian mau catat keterangannya boleh ditanya, saya nggak catat karena agak sulit untuk menulis. B besar itu adalah bunganya ya, bunga dalam bentuk uang. Kalau B kecil itu adalah persentase bunga per tahun yang diberikan. C-nya itu adalah waktu menabung, itu berapa bulan. M itu adalah besar yang ditabung. Modalnya. Atau modalnya gitu. Kenapa 12? Karena persentase biasanya Bulan 1 tahun 12. Ya, per tahun ya, karena suku bunga tunggal itu selalu diberikan per tahun. Makanya dibagi 12 karena kita harus cari berapa per bulannya. Bulan. Nah, selanjutnya kita akan cari A. A itu adalah uang yang diterima setelah menabung atau uang terakhir ya. A itu sama dengan M ditambah bunga kan? Gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau kita bisa gabung rumusnya, A sama dengan M ditambah B ini per 12 dikali T dikali M. Nah, saya buka. Gitu ya. Keterangannya tadi tinggal ditambahin A. A itu adalah bunga uang yang diterima setelah menabung ya. Uang akhir. Ya, saya di sini saya pakai BT, ada yang pakai N, ada yang pakai I, gitu ya. Tidak semua simbolnya itu kalian boleh ubah ya. Kan variabel itu kita cuma ubah acak yang belum ditentukan nilainya kan. Ya, kalian sebagai guru, kalau kalian berpatokan sama buku yang variabelnya itu saja, kalian akan sulit memahami sebuah materi. Tetapi jika kalian sudah tahu maksudnya dan kalian sendiri bisa membuat variabelnya, kalian akan paham seterusnya gitu. Saya nggak mungkin hafal rumus ini ya. Kalau saya itu yang penting tahu gitu loh. Yang penting tahu caranya, udah kita simbol-simbolkan aja. Intinya dalam matematika adalah keterangan. B itu apa, A itu apa, kayak gitu. Ya. Ada yang pakai I, biasanya B bunganya itu bisa disimbolkan dia pakai I ya. Terus ada pakai MO sama MA. MO itu adalah uang awal, terus MA itu adalah uang akhir gitu, kayak gitu.
Yang penting kalian tahu cara menyimbolkan gitu ya. Keterangannya udah dibuat. Sudah, Pak. Saya buka soal yang tadi lagi ya. Saya belum share ya. Nah, di sini ya. Soalnya itu adalah, bukan di sini, ada soal yang bawah. Nah, ini misalnya nomor 17 ya. Pak Derajat itu. Pak Derajat menyimpan uang di bank sebesar 6 juta dengan bunga 4,5% per tahun. Jumlah tabungan Pak Derajat setelah 18 bulan sebesar gitu. Kalian lebih baik gunakan rumus yang bunganya aja dulu dicari. Aduh, ini hilang ya. Jadinya hilang deh. Ntar dulu ya, saya mau kelihatan biarin saya, yang penting saya tahu rumusnya. Coba berapa hitung rumusnya? Soundnya matiin dulu, ada suara motor. Nah, gimana? Cara ngitungnya gimana? Berarti kan di sini yang di MM-nya itu 6 juta kan? Ya. Nah, kita langsung pakai rumus. B sama dengan Nah, berarti bunga 4,5%. Nah, itu kita langsung aja. Dibagi 12 dikali 4,5 per 100 dikali 12 ya. Kenapa 4,5 per 100? Karena ada persennya kan ke bawah dari 100 kan? Gitu. Iya. Iya. Dikali T-nya. T-nya itu kan 18. 18 bulan, berarti 18 dikali 6 juta. Ya, 6 juta. Ini nggak kelihatan ya, terusnya lah 6 juta. Berapa jadinya? Saya kecilin dulu angka 6 jutanya. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini 100-nya tinggal bisa dicoret sama ini, nolnya 2 kan. Udah. Terus 12-nya dicoret sama 6 ini. Ini sisa 2. Sorry. Ya benar, sisa 1 ya. Ini sisa 2 kan. Nah, ini coret lagi nih. Sama 9. Jadinya 4,5 dikali 9 dikali 10.000 berapa? 4.860 kalau nggak salah. Hitung saya. 4.400.000-an lah, nggak mungkin perjutaan. Ntar dulu. Gimana? Kan ada koma itu, ada koma loh. 4,5 dikali 9 dikali 10.000. Tadi Pak. 405. Bagi 12. 486. Tidak bagi 12. 12. Itu jawabannya adalah 405.000 ya. Kalian ngitung begitu. Iya Pak. Astaga. 450. 405.000 ya. Sayang ini si Penda tuh lagi hilang suaranya, biasanya dia komen aja. 405.000. Jadi di sini, nah berarti total tabungannya dia selama 18 bulan, jadi jawabannya ini ya, 6.405.000 karena ditambah sama tabungan awalnya ya. Paham? Iya. Bunganya segitu. Oke, saya hapus ya. Nah, delete ya. Selanjutnya, mana sih ada yang tentang. Nah, ini misalnya nih. Ada nih, ini tentang ini mana ya? Ini diskon udah habis ya.
Biasanya ada yang lama menabung, berapakah lama menabung, berapa lama dia menabung kayak gitu biasanya. Oke lah, nanti tinggal kalian cari-cari ya, kalau nggak ngerti kalian tanya ke saya ya. Ini soalnya nanti jadi satu di sini. Ini soal tentang aritmatika sosial semuanya ya. Itu nomor 5 ada, Pak. Nantilah kamu yang kerjain. Mana nomor 5 ini? Nomor 14, Pak. 14. Di bawah, nomor 5 di bawah. Gampang ini soal ini agak gampang soalnya kalau misalnya diketahui menyimpan bank terus bunga terakhirnya berapa gitu udah nggak terlalu susah. Ini yang dicari bunga aja. Yang susah itu adalah jika persentase bunganya nggak diketahui gitu. Nah ini misalnya Itu kan nomor 21. 15 nih ya. 15 sama 16 kita bahas ya. Berapa persentase bunga, berapa lama menabungnya yang ditanya. Gitu. Coba kalian hitung. Ketika menabung uang besar, Ya, perbesar ya. M juta Ini harus pakai rumus yang itu, yang AA itu. dengan bunga Terus saya pakai ganti warna aja. 10%. Tak kelihatan ya kalau gini ya, merah ya. Jelas ya. B per 12 dikali T dikali sama M. Sorry. Belum ada M-nya ya. M ditambah dengan 12 kali T dikali B per 12 dikali T dikali M. Nah, di sini ya, Nuri menyimpan uang di bank, bukan nomor 15 ya. Tika menabung uang di bank sebesar 1 juta. Setelah setahun, uang Bu Tika menjadi persentase bunga. Berarti persentase bunga ya. Kita nggak usah pakai rumus ini, kenapa? Karena kita pakai rumus bunga saja. Oke? Ya. Kita pakai rumus ya, kita pakai rumus ini saja, yang BT ini. Nah, bunganya itu kan 150.000 kan? 150.000. Nah, sama dengan B-nya berapa? B-nya yang ditanya kan? Per 12. B-nya berapa? Nah, setahun itu kan 12 kan? Kita bagi 12. Nah, M-nya berapa? M-nya itu 1 juta. Nah, ini bisa dicoret ya. Nah, ini yang ini nolnya 4 bisa dicoret sama nolnya 4 di sini. Ya. Nah, berarti B sama dengan 15 per 100. Nah, 15 per 100 itu berapa? 15 per persen. 15%. Kalian saya suruh ngitung, kalian nunggu saya nih. Gak bisa atau gimana sih? Bisa. Nggak keburu, Pak. Besok kalian tuh pasti bakalan kebelet tipis aja ini ke kamar mandi alasannya tuh. Kalau ditanya sama siswanya. Ntar dulu ya Bu Guru ke kamar mandi dulu ya. Nunggu bel selesai. Emang sih siswanya. Udah 10 menit kok nggak mati-mati ya? Harusnya udah mati kan? Iya. Udahlah lanjut aja. Mungkin lupa. Mungkin lupa. Udah nih ya, 5%. Nah, sekarang coba yang nomor 16. Emang bukan, Bang. Ntar dulu saya gini, lagi baru mau bilang Pak Guru. Ntar saya scroll dulu ya. Nah, nomor 16 ya. Coba nomor 16.
Ini ditanya sama nih, untungnya dulu cari, untungnya bunganya dulu cari, bunganya dalam bentuk uang. Bunganya itu jadi 1.200.000 itu. Oh iya Pak. Pakai rumus bunga aja. Penda dari tadi ngomong-ngomong berapa ketemu nggak hasilnya? Belum, Pak. 16 ya. Kori udah masuk apa belum ya? Kita mau lihat listnya dulu. Iya, Kori aja yang belum datang ini belum masuk. Keburu selesai ntar dia datang. Kalau di kelas 7 materi terlama itu adalah garis dan sudut. Setelah ini ya. Sebenarnya saya yang apa tuh? Saya nggak tahu hafal muka-muka kalian loh, tapi tahu nama-nama kalian gitu. Kalian sering ke workshop nggak semuanya ini? Biasanya kan yang sering ke workshop yang rajin-rajin gitu lah. Sering, Pak. Oh. Sering Pak dulu. Tujuh. Ini saya scan dari LKS terbaru ya, itu K13 ya. Besok itu kalian harus banyak-banyak belajar tentang apa tuh? AKM itu ya. Kan tidak ada ujian sekarang, yang ada itu AKM itu. Berapa bulan? Ntar Pak. Dan makanya berapa 74. Aduh. Kan udah 9%. 9/100, 8 juta. Udah ketemu 12. 9.200.000. Benar kan cara aku itu? 9.200.000. dicoret ini nolnya 5, dicoret sama nolnya 5 di sini tuh. Iya, udah Pak. 9 nih, 9 sama 12 nih, sama-sama bagi berapa? 3, ini 4, ini 3. 3. 4-nya coret nih sama dengan 3. Berapa? Ini coret 2. 20. Jadi tinggal 20. 20 dikali 3, 60. 60 T lah. Terus 92. Tapi kok kan udah belum. Mana ya? Rp1.200.000 kan? 9 juta, Pak. Ya makanya 9 juta berarti. Ini kan Iya, 1.200.000. Oh iya, 60 T ya dapatnya ya. Iya, 60 T, Pak. Aduh, 5. Oh, ntar dulu. Per 100-nya saya lupa ini. Per 100 deh, Pak. Ya, per 100-nya itu kan ada 9% masalahnya ya.
2, yang coret 0-nya 2. Dicoret. Ya. 4, yang coret Coret 4 di sana kiri juga 4. ini 12 sama 9, 3, 4, ya kan? Ini coret sama 4-nya sisa 2. Sisa 2. 20. Terus 120 sama dengan 60 T. T sama dengan 2. Ih, kok di sini cuma 2 ya? 20 bulan, Pak. 6T sama dengan gini kan 120 kan? Oh iya 6T sama dengan 120. Ya 20 bulan, Pak. 20 bulan. Ah, kalian yang ngitung beginian. Ya baru pulang si Kori. Udah ya, saya lanjut ke materi ya. Kori suruh nonton di YouTube aja lah. Udah lama nih saya nggak apa-apa. Oke. Saya udah paham ya? Ya, Pak, paham. Ada yang belum nyatet nggak? Tapi bisa lah kalian nanti. Saya cuma kasih gambaran. Oke, ini saya lanjut dulu. Nah, sekarang itu tadi dulu ya. Materinya apa tadi ya? Lupa saya. Bentar dulu. Wait. Suku bunga tunggal tadi, Pak. Ini materi aritmatika sosialnya udah habis. Sekarang itu materi tentang garis dan sudut ya. Ini paling banyak nih garis dan sudut, segi 4 segitiga, dan penyajian data. Oke, kita lanjut ke garis dan sudut ya. Gelap ya. Ya gelap lah karena masih saya buka Google. Saya tutup dulu. Oke, sekarang kita belajar garis dan sudut. Oke, kalian harus tahu mengenal sebelum sudut, lari ke sudut kita mengenal garis dulu ya. Nah, garis itu ada namanya segmen garis. Garis kan udah tahu kan? Ini di GeoGebra udah ada. Iya. Kalau garis itu adalah tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Kalau segmen itu memiliki ujung dan memiliki pangkal, dia memiliki panjang, potong ukuran. Ya. Kalau ray itu sinar garis. Ya. Sinar garis itu dia hanya memiliki ujung saja. Memiliki ujung. Dia memiliki pangkal saja, tapi tidak memiliki ujung. Kayak gitu, ya. Bedanya hanya di garis sama di segmen saja ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan apa itu garis berpotongan, apa itu garis bersilangan ya. Garis sejajar yang pertama adalah garis sejajar ya. Parallel line. Paralel. Nggak bisa lah karena belum sebut garis. Nah, ini parallel line itu adalah garis yang sejajar. Nah, ini ya. Garis sejajar adalah garis yang tidak pernah bertemu atau tidak memiliki potong ya. Kemudian selanjutnya garis sejajar udah ya pengertiannya. Kemudian itu namanya parallel line. Terus di sini saya nggak bahas tentang garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus itu sama seperti garis berpotongan ya. Nah, sekarang saya akan buat garis tegak berpotongan. Kalau garis berpotongan itu saya akan buat bersilang. Macet, Pak. Ya? Sinyal kalian berarti agak macet suaranya. Sinyal kalian berarti kalau macet. Iya, di sini enggak ada yang macet. Kalau suara kalian yang macet, baru sinyal saya yang bermasalah. Kalau suara saya yang macet di sana, sinyal kalian yang bermasalah. Itu dia. Nah, gini.
Kalau perbedaan bersilangan sama berpotongan. Kalian tahu nggak bedanya bersilangan sama berpotongan? Ya. Ini kalau saya tulis kayak gini, ini bersilangan apa berpotongan? Bersilangan. Ya, bersilangan ya. Kenapa? Karena dia tidak ada titik potongnya itu, Pak. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Berarti di sini adalah kalau saya isi titik potong di sini seperti intersect nih ya, baru dia baru namanya berpotongan. Potongan. Nah, saya akan kasih tahu bagaimana itu bersilangan sama berpotongan ya. Misalnya nih, saya punya sebuah bangun datar, itu ada di atas. Ini ada juga yang di bawah ya. Nah, kayak gini. Lalu saya buat garis di sini. Nah, ini. Garis A ini dengan garis D ini itu disebut bersilangan ya. Jadi garis yang bersilangan itu tidak berada di sebuah satu bangun datar. Ya. Tapi dia terletak di beda bangun datar. Nah, seandainya kalian lihat dari atas, otomatis dia akan kelihatan bersilangan kan? Ya. Misalnya saya tumpuk nih. Tuh. Nah, jadinya bersilangan kan? Gitu. Itu perbedaan garis bersilangan sama garis berpotongan. Walaupun dia garis berpotongan itu sama-sama menyilang, tetapi dia memiliki sebuah titik potong. Nah, garis-garis yang berpotongan itu di sini adalah garis J, garis dengan G1, garis J dengan I, garis J dengan K, kayak gitu. Dia memiliki titik potong di satu titik, ya, gitu. Ada yang perlu diulang, kalian komen ya, atau kasih tahu saya. Sudah, nggak ada yang di gini. Udah paham berarti ya? Nah, itu contoh-contohnya ya. Sebelum lanjut ke sudut itu tentang garis dulu ya. Nah, selanjutnya di sini tidak terlalu banyak dibahas tentang garis. Yang paling banyak adalah tentang sudut ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Garis sejajar sudah tadi ya. Garis potongan udah. Kalau garis berimpit itu garis yang memiliki titik potong tahingga ya. Sini ada ruas garis ya. Nah, saya buat lagi titik garis kayak gini. Itu namanya garis berimpit ya. Dia terletak di satu menumpuk kayak gitu ya. Dia titik potongnya banyak itu. Nah, sekarang saya lanjut dengan sudut ya. Nah, ini ada sudut, saya buat dulu gininya ya. Angle-nya ya. Nah, ini besar sudutnya ya. Saya gini dulu ya, saya besarin. Aduh, balik. Saya besarin dikit apa itu? Besarin dikit gininya apa tuh? Kakinya ini ya. Saya besarin dikit. Biar kelihatan. Nah, AB ini disebut dengan kaki sudut ya. Ini AB. AB itu disebut kaki sudut. AB sama AC disebut apa? Kaki sudut. Ya, kaki sudut. Kemudian ini ya yang hijau ini disebut daerah sudutnya. Ya. Gitu. Nah, yang ini itu disebut kaki sudut ya. Kaki sudut. Terus yang ini disebut dengan daerah sudut ya.
Yang A ini disebut dengan titik sudut. Titik sudut ya. Aduh, suara apa tuh? Kok Nurul Azmi ngatipin kameranya sih? Udah lagi di sawah itu. Astaga. Dia nggak sadar ya aktifin kamera ya? Kayaknya Pak. Sadar. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, dalam penulisan sudut, biasanya kalau penulisan satu huruf berarti kayak gini dia, sudut A, kayak gitu dia. Ya. Hanya ditulis nama kaki sudutnya. Kalau penulisannya menggunakan 3 huruf, bukan kaki sudut lagi, penulisannya menggunakan titik pusatnya saja. Tapi kalau penulisan 3 huruf, dia penulisannya itu adalah B, A, C ya, kayak gitu. Titik sudutnya ada di tengah-tengah, paham? Itu penulisan sudut ya. Kalau merupakan satu huruf, dia hanya menulisnya kayak gini, sudut A-nya aja, titiknya aja, ya. Itu penulisan. Nah, kalau hanya terlihat satu sudut, kalian cukup menggunakan ini saja, gitu. Tapi hanya kelihatan banyak sudut. Contohnya ini garis ini saya perpanjang ke sini, ada D gitu ya. Nah, jadi kalian nggak boleh menggunakan satu sudut karena sudut A itu ada 2, bisa di sini, bisa juga di sini, kayak gitu. Bisa juga di sini nanti, ya. Makanya menggunakan 3 huruf gitu, biar kelihatan. Berarti kalau C A B berarti sudutnya di sini. Kalau D B A D berarti sudutnya di sini, kayak gitu. Itu perbedaan dalam penulisan sudutnya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut ya. Ntar dulu saya hapus dulu. Kan jenis sudut mungkin udah tahu lah ya. Tapi saya tetap bahas saja. Mungkin aja ada yang lupa atau gimana. Delete ya. Ini juga saya hapus dulu. Saya akan liatin grid-nya sama koordinatnya ya. Nah, jenis-jenis sudut itu terletak di setiap kuadran ya. Kalian tahu kuadran kan? Nah, jika dia ada di sini berarti di sini ya sudutnya itu adalah misalnya sudut itu adalah sudut X ya. Berarti di sini kalau misalnya dia dari 0 lebih kecil dari X. Saya ganti warna dulu ya. Oke. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 90. Itu disebut sudut lancip ya. Lancip gitu. Kemudian 0 lebih kecil dari 120 lebih kecil dari X, 90. Cara bacanya gitu ya, Pak? Bukannya X-nya lebih besar dari 0? Kan 0-nya yang lebih kecil dari X dibaca. Kalau kalian baca dari tengah, baru X-nya lebih besar dari 0 kan? Iya kan? Kan ini X-nya berada di antara 0 sampai 90 artinya. 90 Iya, Pak. dari X lebih kecil dari 1. Rian, Pak, kau Rian kan sempat Rian, dah. Dulu saya mute dulu ya. Jadi dia ngapain menurut? Kenapa dia aktifin kameranya lagi? Dia mau liatin sawahnya luas mungkin, Pak. Nih, berarti ini disebut sudut apa? Sudut ini bukan 120 ya, 180 maksudnya. 180. Nah, ini namanya tumpul. Ya. Nah, kalau dia ini siku-siku di sini itu sudut siku-siku ya. Kalau sudut siku-siku itu X-nya sama dengan berapa? 90 derajat. Itu 90 derajat ya. Kemudian ini yang namanya sudut lurus. Itu X-nya sama dengan 180 ya.
Nah, kalau yang dari sini ke sini itu sudut apa? Refleks apa? Ya, sudut refleksi. Oke, itu ya. Dia 180 derajat lebih kecil Kotaknya dari kalian buat itu. sendiri itu sekitar dari 180, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 360. Nah, itu tentang jenis-jenis sudutnya. Kenapa dia macet suaranya? Nah, sekarang sudut berpelurus ya, hubungan antar sudut ya, yang kemarin dibahas sama Kori ini. Kori udah masuk belum? Berapa orang sih ini ya? Nggak ada dia Kori. Tapi yang bahas garis dan sudut yang gini sudah berpenyiku kemarin ya. Oke, saya hapus. Nah, sekarang adalah hubungan antar sudut ya. Nah, di sini itu saya hapus dulu. Sekarang hubungan antar sudut. Nah, kayak gini. Hubungan antar sudut ya. Yang pertama itu adalah berpenyiku ya. Yang pertama adalah sudut berpenyiku. Kenapa banyak yang Kenapa? keluar? Masa? Berapa? Kita di 4. Dia keluar sendiri katanya. Masuk suruh lagi, masuk lagi. Masuk lagi, masuk lagi. Lagi guys. Sinyal mereka mungkin jelek, mungkin kayak keluar sendiri. Dia boleh. Warung maksudnya apa warung? Udah masuk nggak? Sonia. Kenapa? Kamu aktifin kameramu itu. Ya udah kok 11 ini. Lagi satu belum skori aja. Nah, yang selanjutnya adalah sudut berpenyiku ya. Oke, nah sudut berpenyiku ini adalah sudut ya. Dua sudut atau lebih jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat ya. Contohnya nih saya akan buat sudutnya dulu. Kita belum masuk. Ya kalau masuk aja kan nggak perlu diadmit. Nah, berarti di sini misalnya saya buat garis tengah di sini ya. Nah, saya buat garis tengah itu 3. Nah, di sini saya akan buat X ini misalnya A. Ini B. Ini C. Nah, gini. A, B, C. Berarti nanti sudut, kalau yang sudut berpenyiku itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat ya. Kalian tambahin derajatnya nanti ya. Saya nggak. Nah, di sini. Oh iya, 90 derajat. Ini dengan 90 derajat ya. Itu kalau sudut berpenyiku ya. Contoh soalnya, saya akan kasih contoh soalnya. Coba kalian kerjakan sendiri. Dicoba ya. Contoh soalnya itu biasanya ya, nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Kita dulu saya mau buat gini dulu ya. Labelinnya ini biar nggak aktif gitu. Nah, misalnya kayak gini ya.
Nah, gini, misalnya contoh kayak gini nih. Terlalu. Nah, berapa nilai X-nya? Gitu contoh soalnya ya. Berapa kan nilai X-nya? Kalau soal sederhana kan kalau di sini A, di sini 60, nilai A-nya kan 30 kayak gitu. Berapa kan nilai X-nya? Coba. 10. Hah? 10. Oh, ya, pinter kalian ya. Soalnya gampang kok, soalnya kalau berpelurus sama berpenyikut itu nggak terlalu susah ya. Nah, sekarang yang berpelurus ya. Saya jelasin yang berpelurus. Soal-soalnya saya kirim ya, soal-soalnya saya kirim. Sudut berpelurus itu adalah jika 2 atau 3 sudut saling berpelurus, itu artinya jumlah sudutnya adalah 180 derajat kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini saya geser ke sini. Nah, ini ya. A, B, C ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah apa? A tambah B tambah B C. 180 derajat ya. Nanti saya kirim latihan soalnya yang biar kalian tuh bisa latihan ya. Nanti kalau ada yang susah, linknya mana kok nanya link lagi? Ini kan linknya. Mungkin bisa masuk ya tadi. Kirain dikira ada yang baru mungkin. Saya dulu ya, saya mau ke link lagi ya. Ya ini kok 9 lah yang masuk ya. Yuli sama Firda belum kan? Berdua. Dulu ya saya buka WA bentar ya. Loading. Nggak bisa katanya. Tunggu bentar ya. Oh, pantesan ternyata 40 menit tadi itu linknya langsung diganti. Tapi tetap masuk gitu loh. Sama kok dia. Kalau nggak bisa masuk lagi, saya live dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Iya, Pak. Mana dia? Gelap nih, gelap. Nah, ini ya. Oke, udah semua ya. Kalau sudah, saya akan hapus langsung ya. Saya delete semua aja. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tentang garis sejajar dipotong oleh satu garis. Nah, maksudnya itu adalah garis sejajar dipotong oleh satu garis. Misalnya ada garis sejajar ya. Nah, kayak gini. Saya buat garis sejajar dulu. Apa itu? Apa itu? Ya semua belum ini. Baru 7 orang. Udah 11 kok. 8 sama Pak Wayan. Oh, di sini kok ada ya? Oh, saya live dulu ya. Saya ulang lagi ya. Mereka nggak bisa masuk. Iya. Saya live. Tunggu dah. Ulang aja. Tunggu bentar. Saya live dulu. Saya matiin dulu ya. Saya stop share dulu.